Ya, Mas Adi Pray kemudian menarik ya untuk memaknai dalam beberapa momen ketika memang ada Mbak Puan yang mewakili hadir begitu saat Parade Senja, kemudian juga pada saat Kongres Partai Demokrat kemarin juga. Nah, di situ kemudian Presiden Prabowo menyampaikan, tadi Mas Adi juga sempat singgung terkait dengan Kim Plus Plus. Nah, apakah sebetulnya ini perlu dipertimbangkan oleh PDIP dengan kondisi maupun situasi saat ini? Apakah PDIP ya tetap pada jati dirinya yang biasanya ketika kalah dalam pemilu kemudian ya sebagai oposisi? Ya kalau mau kita jujur sebenarnya banyak pihak yang berharap PDIP itu berada di luar kekuasaan politik ya. Seperti tradisi PDIP kalau kalah Pilpres, dia itu lebih memilih untuk berada di luar kekuasaan. Dan itu misalnya dilakukan ketika PDIP kalah pemilu dengan SBY 2 kali secara berturut-turut. Nah, ketika kalah Pilpres 2024, banyak pihak yang tentu berharap PDIP merupakan satu-satunya partai politik yang menegaskan dirinya sebagai oposisi. Tapi kalau melihat realitas politik hari ini, sepertinya pilihan untuk menjadi oposisi bagi PDIP itu setengah hati. Satu sisi misalnya PDIP itu tidak ada yang kelihatan bagaimana kader mereka yang kemudian menjadi pembantu, menjadi menterinya Prabowo. Tapi kan kita pada saat yang bersamaan selalu mendengarkan bagaimana PDIP siap bekerja sama dengan Prabowo, PDIP siap mendukung secara penuh bagaimana kebijakan-kebijakan politik yang akan dilaksanakan oleh Prabowo, terutama terkait dengan program-program strategis, efisiensi anggaran, makan bergizi gratis, rumah 3 juta untuk rakyat, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah yang saya kira wajah PDIP hari ini adalah wajah yang terbelah. Satu sisi memang ada keinginan untuk menjadi oposisi, di mana posisi mereka akan selalu ditegaskan sebagai check and balances, penyeimbang kritis yang kemudian berada di luar kekuasaan. Tapi kan kalau kita mendengar statement-statement elit PDIP yang lain, tentu kita tidak bisa membantah bahwa sebagian dari elit-elit PDIP sepertinya ada kecenderungan untuk menjadi bagian dari koalisi Prabowo Subianto. Itu yang saya kira per hari ini dua sikap politik yang mendua dibaca oleh publik sebagai bentuk bagaimana PDIP itu ibarat orang sekali mendayung dua pulau terlampaui. Satu sisi ingin kelihatan berada di luar kekuasaan, memperteguh eksistensinya sebagai partai yang kalah Pilpres, dan kemudian menjadi oposisi tentu untuk meraup dukungan pihak-pihak yang kritis, mendapatkan simpati dari pihak-pihak yang kecewa terhadap rezim. Tapi pada saat yang bersamaan, PDIP dalam praktik politiknya menyatakan tegak lurus dan menjadi bagian dari koalisinya Prabowo. Yang itu saja menurut saya bagian dari upaya bagaimana PDIP itu juga punya akses terhadap kekuasaan politik yang itu bisa dikapitalisasi sebagai upaya untuk mengamankan kepentingan-kepentingan di masa yang akan datang. Ini dua hal di situ sebenarnya, Vera. Hmm. Koalisi batin itu artinya covernya adalah oposisi tapi dalamnya koalisi gitu ya? Betul, luarnya kelihatan oposisi tapi dalamnya kelihatan kerjasama dan koalisi. Iya kan? Kan itu yang terjadi pada PDIP. Bagaimana kita melihat Puan Maharani ya? Begitu akrab dan begitu mesra ketika bertemu dengan elit-elit Gerindra, hampir setiap saat kebersamaannya selalu disampaikan. Begitupun ketika bertemu dengan Prabowo Subianto, jarak apapun itu tidak pernah terlihat antara Puan Maharani dengan Prabowo Subianto. Begitupun ketika Puan bertemu dengan elit-elit Gerindra yang lain. Meski pada saat yang bersamaan tentu kita berhak juga mengklaim per hari ini mungkin satu-satunya partai yang berada di luar kekuasaan ya hanya PDIP. Tapi itu tadi main di dua kaki, main di dua jangkar adalah praktik politik PDIP. Sebenarnya bagaimana cara memainkan peran politiknya, saya menduga main dua kaki ini berjalan dengan mulus ya, karena memang tidak bisa dilepaskan dalam dua hal sekaligus. Pertama adalah karena PDIP itu adalah partai pemenang pileg, apapun judulnya sebagai partai pemenang pileg, pastinya PDIP itu memiliki daya tawar di atas rata-rata. Dan yang kedua yang secara prinsip adalah tentu ini tidak bisa dilepaskan bahwa karena sebenarnya hubungan politik antara PDIP dengan Gerindra itu baik-baik saja.
wajar kalau kemudian main dua kaki yang dilakukan oleh PDIP itu per hari ini terkonfirmasi dan sepertinya baik-baik saja. Agak sulit kita membayangkan bagaimana main di dua kaki ini dilakukan oleh partai yang lain. Karena partai yang lain mungkin tidak sebesar dan sekuat PDIP. Jadi bisanya memilih bergabung atau berada di luar kekuasaan pemerintah. Jadi di situ Vera saya melihat. Mas Adi Pray, jadi memaknai dua kaki ini kenapa? Apakah karena ada faktor misalnya, kita lihat sekuensinya saja begitu ya, terjadinya penahanan terhadap Hasto Kristianto. Apakah itu juga membuat PDIP kemudian berpikir ulang untuk sepenuhnya oposisi ataukah tadi koalisi batin, jadi covernya saja oposisi tapi dalamnya koalisi sebetulnya? Kalau saya justru menangkapnya, memang DNA PDIP kalau kalah pemilu itu adalah oposisi. Karena memang dalam sejarahnya, kalau PDIP kalah pemilu, dia kalah pilpres ada kecenderungan berada di luar kekuasaan politik. Sepanjang Orde Baru, memang PDIP itu berada di luar kekuasaan, selain memang dikucilkan, pilihan-pilihan untuk berada di oposisi adalah pilihan yang saat itu tak ada pilihan lagi. Begitupun ketika kalah dengan SBY, nggak ada pilihan bagi PDIP bergabung dengan SBY. Konon PDIP juga ditawari untuk menjadi kekuasaan dari koalisi SBY, tapi kan PDIP memilih untuk berada di luar kekuasaan dan tidak memilih untuk bergabung dengan SBY. Nah, ketika kalah dalam pemilu di 2024, agak beda ceritanya. Karena satu ya, PDIP itu tidak memiliki hubungan yang buruk ya dengan Prabowo Subianto. PDIP itu merasa bahwa Prabowo itu adalah partner, adalah sahabat yang kemudian sebenarnya tidak ada persoalan apapun. Bagi PDIP yang ada persoalan itu hanya dengan Jokowi karena dinilai berkhianat dan meninggalkan partai yang sudah membesarkan dirinya itu. Nah yang kedua secara prinsip kalau mau jujur ya, per hari ini faksi-faksi di PDIP itu kan gestur politiknya memang sejak awal sudah mulai kelihatan. Misalnya kalau kita melihat faksinya Hasto, itu adalah faksi-faksi yang kelihatan sekali ingin berada di luar kekuasaan. Dan itu terbukti bagaimana Hasto itu kan cukup kritis kepada Jokowi, kritis terkait dengan praktik pemilu, kritis terkait dengan hasil pemilu di 2024. Tapi pada saat yang bersamaan kan publik melihat bagaimana wajah lain PDIP itu ada di Puan Maharani. Faksi yang sangat akomodatif, faksi yang relatif rekonsiliatif karena Puan kelihatan sama sekali tidak pernah mengkritik Jokowi, tidak pernah sama sekali mengkritik Prabowo Subianto, dan sama sekali tidak pernah mengkritik pemilu di 2024 itu adalah sebagai pemilu yang buruk. Jadi dua faksi ini yang menurut saya per hari ini belum ada keputusan resmi secara rinci yang diumumkan oleh PDIP sebagai sikap resmi mereka. Konon di bulan April di kongres yang akan dilakukan oleh PDIP secara terbuka PDIP akan mengumumkan sikap resmi mereka. Apakah berada di luar kekuasaan ataukah memang ingin menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah ataukah memang posisi main dua kaki itu akan seperti sekarang ini, mungkin dengan istilah partner kritis atau menjadi check and balances yang kemudian kritis. Entah apapun itu, tapi memang di antara dua aras besar ini, apakah ingin di dalam ataupun di luar, sepertinya memang ada jalan tengah yang ingin dipilih oleh PDIP. Apa itu? Yaitu menjadi mitra strategis dan mitra kritis. Judulnya berada di luar, tapi dalam praktiknya PDIP akan mendukung semua hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Prabowo Subianto. Satu sisi ini adalah untuk mengamankan ceruk pemilih, terutama pemilih PDIP yang memang kecenderungannya tidak mau PDIP bergabung dengan pemerintah, tapi pada saat yang bersamaan ketika praktek politiknya mendukung apa yang dilakukan oleh Prabowo, tentu untuk menjaga bagaimana hubungan politik antara Prabowo dengan PDIP itu terus terjalin hingga akhir kekuasaan itu baik-baik saja. Saya kira di situ Vera konteksnya. Oke, tapi kalau memang sinyal Kim plus plus ini serius begitu ya diajak oleh Presiden Prabowo kepada PDIP, apakah ini kemudian menjadi ancaman sebetulnya bagi partai-partai yang sudah berada di Kim plus? Kita tahan dulu, Mas Adi Pray. Kita simak situasi terkini di Akmil Magelang. Demi kelancaran dimohon untuk mengikuti para komando yang telah disiapkan di depan gedung Geraha. Karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam.
Baik, kita masih terhubung dengan pengamat politik Mas Adi Pray. Menyambung pertanyaan saya tadi, jadi sebetulnya ketika memang sinyal dari Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan Kim plus plus itu adalah koalisi batin, kalau ini diseriusi oleh PDIP, apakah menjadi ancaman sebetulnya bagi partai-partai yang sudah ada di Kim plus? Ya, kalau mau jujur sebenarnya semakin memperbanyak partai menjadi bagian dari kekuasaan politik Prabowo, tentu ini akan menjadi ancaman. Jadi kemewahan yang dimiliki oleh partai itu juga akan terbagi kepada PDIP. Ibarat orang, ini kan ibarat mengajak orang yang sudah mapan dan mengajak orang yang sudah kaya raya. Kalau mau jujur, PDIP sebagai partai yang cukup lama dan mungkin partai tertua hingga saat ini, dan juga adalah partai pemenang pileg, tentu secara perlahan akan menggeser bagaimana posisi signifikan partai-partai pendukung Prabowo sejak awal. Karena kalau kita bicara tentang dukungan partai politik, maka PDIP lah yang kemudian mendapatkan dukungan paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Itulah yang saya sebutkan, bukan tidak mungkin masuknya PDIP di dalam itu justru membuat koalisi-koalisi yang lain itu tidak happy, tentu di luar Gerindra ya, karena posisi mereka itu secara perlahan bukan tidak mungkin akan terpinggirkan, bukan tidak mungkin secara perlahan juga akan semakin terkucilkan dengan adanya PDIP yang datang dengan kekuatan penuh. Apapun per hari ini, kalau kita melihat kekuatan politik parlemen, secara legitimasi politik itu ada di PDIP. Wajar kalau kemudian PDIP ketika masuk di dalam ini akan membuat bagaimana internalnya itu ya akan sedikit bisa terjadi persaingan secara terselubung. Di tampak permukaan mungkin tidak terjadi gejolak, tapi bahwa ketika melihat bagaimana ketika PDIP itu menjadi bagian dari kekuasaan politik Prabowo, itulah yang saya sebutkan bisa menghilangkan keistimewaan yang sudah dimiliki oleh partai-partai yang sejak awal sudah bergabung dengan Prabowo Subianto. Inilah yang saya kira memang secara alamiah bahwa partai-partai politik yang ada sebagai pendukung Prabowo Subianto, khususnya Kim, itu pasti kelihatan tidak happy kalau PDIP itu berada di dalam kekuasaan. Makanya tidak mengherankan kalau beberapa waktu yang lalu kan kita mendengarkan kira-kira begitu, bagaimana partai-partai politik pendukung Prabowo itu secara diplomatis mereka mengatakan berharap ada partai yang kemudian berada di luar dan menjadi check and balances. Itu secara eksplisit sebenarnya ditujukan kepada PDIP yang belum memutuskan bergabung supaya berada di luar kekuasaan. Jadi itu yang saya sebut sebagai nolak halus ini partai-partai pendukung Prabowo supaya Nolak PDIP halus, tidak masuk iya. di dalam. Karena tetap saja dianggap sebagai ancaman gitu ya kalau memang benar-benar akan bergabung. Baik, terima kasih atas analisanya Mas Adi Praitno sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.